baru tahu apa yang disebut DPPID atau Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sejak peristiwa ini, yaitu pada akhir bulan Agustus. Yang sebetulnya sebelumnya saya sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut DPPID. Saya tidak pernah mengusulkan DPPID karena sejak pembahasan penganggaran APBNP biasa reguler yang pada waktu itu kita menganalisa kebutuhan begitu besar anggaran untuk transmigrasi, maka yang kami usulkan adalah APBNP reguler yang dipanya adalah Kementerian Kemenakertrans. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak mengetahui. Sama sekali tidak tahu. Saudara mengetahui? Saya mengetahui setelah ada peristiwa penangkapan beberapa hari baru tahu. Begitu ada penangkapan saya belum mengerti ini kasusnya. Sejauh mana pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang didelegasikan maupun dilimpahkan kepada bawahan saudara? Saya tentu saja punya kewenangan mengawasi jalannya dan kemudian mendapatkan laporan dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut. Dan kemudian juga bisa melakukan peninjauan di lapangan tentang bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Kalau mengenai teknis, detail-detail teknis semacam itu, Menteri tidak melakukannya. Jadi kalau sudah ada delegasi, per delegasi itulah yang bertanggung jawab, para penerima delegasi yang bertanggung jawab kepada saudara, apakah itu yang saudara maksudkan? Bertanggung jawab kepada saya, tapi juga bertanggung jawab secara individu. Baiklah, langsung saja kita mulai kembali perbincangan. Tadi kita baru saksikan tadi ada kesaksian dari Menteri Olahraga dan Pemuda di Malarangeng dan juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dua-duanya masih menjabat sebagai menteri hadir sebagai saksi di pengadilan Tipikor. Nah, kalau dari sisi etika publik tadi kita sudah bicarakan juga dengan Pak Todung, ini sebenarnya sesuatu yang wajar atau tidak ketika melihat seorang menteri, dua orang menteri begitu menjadi saksi di sidang Tipikor? Ya, dari segi hukum sih tidak ada soal ya, karena semua orang kan tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jadi ada asas praduga, apalagi posisinya sebagai saksi di sini. Tapi ketika namanya disebut-sebut dan dia memberikan kesaksian di pengadilan, ya, memang ada sesuatu yang dicederai. Apa yang dicederai di sini adalah jabatan publik itu sendiri. Okay. Nah, mungkin saya terlalu ideal dalam melihat ya sistem pemerintahan ini, di mana tidak boleh ada cacat sama sekali, kan? Tidak boleh ada cacat etika sama sekali. Walaupun ya ini mungkin tidak berlaku untuk Indonesia seperti saya katakan tadi, tapi ya sebaiknya ini ya menjadi catatan merah buat semua pihak dan Catatan merah untuk semua pihak. ya, Terutama yang mengangkat begitu, yang menunjuk menteri-menteri ini. Artinya kita melihat bahwa menteri-menteri ini kan melalui fit and proper test yang begitu ketat dipertontonkan ke publik, sehingga seharusnya pertanggungjawabannya kan juga semakin berat begitu ya Pak, ketika kemudian ada dua diantaranya dalam kabinet ini menjadi saksi di sidang Tipikor. Artinya apakah ini menjadi sinyal-sinyal ketika nanti mereka lengser begitu, mereka kemudian akan ditersangkakan? Saya tidak tahu apakah akan ditersangkakan atau tidak, tapi kan untuk menghormati jabatan publik yang dia emban, saya tuh dari dulu selalu mengatakan ya sebaiknya yang bersangkutan untuk menjaga nobilitas dari jabatan publik yang dia emban, dia mengundurkan diri untuk sementara. Tapi kan di Indonesia sejarah politik kita tidak mengenal pejabat untuk mundur. Walaupun kita berteriak terus-terusan ya untuk minta mereka mundur. Oke, silakan nih. Walaupun Anda mengatakan kalau misalnya perbandingannya dengan di luar negeri, misalnya sudah disebut-sebut saja, diisukan saja, dengan sendirinya mereka akan mundur dari seorang jabatan. Pejabat dari Jepang menghadiri satu pertemuan G20 di Italia, ketahuan mabuk-mabukan, difoto oleh wartawan, itu saja sudah membuat yang bersangkutan mundur. Kereta api ada insiden di Korea Selatan, pejabat Menteri Perhubungan di sana juga mundur. Nah ini kan ideal situasinya. Nah ini yang kita ingin bangun, walaupun saya sekali lagi katakan ini situasi yang sangat ideal, yang mungkin masih sangat jauh dari jangkauan kita. Pak Yusril ada tanggapan? Begini, kalau kasus seperti insiden kecelakaan kereta api, terus Menteri Perhubungan mundur, mabok-mabokan, itu saya sepakat aja. Tapi kalau orang dinyatakan tersangka, apalagi sekarang ini tersangkanya itu kaitannya korupsi, itu yang menjadi pertanyaan adalah bisa-bisa yang menyatakan orang lain tersangka itu sebenarnya juga maling juga. Sekarang ini banyak pejabat di daerah itu, entah bupati, entah apa wali kota,
dinyatakan tersangka, terus dimintain duit terus jadi ATM oleh pemeriksaannya itu kan gila namanya. Jadi kalau di Jepang misalnya orang dinyatakan disangka melakukan korupsi, dia mundur. Karena pasti penyidik Jepang itu bekerja profesional dan benar. Kalau di sini yang menyatakan orang tersangka itu maling juga, gimana kita mengikuti itu? Dan saya pernah mengalami ya. Ini mereka bisa bayar media. Ya, jadi Pak Mulya ya, minta maaf Pak Mulya belum pernah jadi pejabat menteri atau apa begitu ya. Ini ibarat kita bawa mobil baik-baik di jalan, kita tidak mau nyenggol orang, nabrak orang. Kita ditabrak dan disenggol orang. Kalau Pak Mulya jadi menteri besok, gampang aja orang. Bayar satu koran, bikin isu, Pak Mulya begini-begini. Itu yang saya katakan tadi, Pak Yusril. Itu dia. Nggak, itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam konteks Indonesia, ketika penegakan hukum belum betul-betul fungsional, mengkriminalkan seseorang itu gampang sekali. Jadi masih bisa ditoleransi begitu ketika saya kemudian tidak mengatakan bisa ditoleransi, tapi ada satu fakta sosial, fakta hukum di mana kriminalisasi itu terjadi untuk kasus yang tidak ada unsur kriminalnya. Mengkorupsikan sebuah kasus juga bisa terjadi. Nah, ini yang membuat saya kadang-kadang mempunyai dilema melihat, loh, pada satu sisi kita ingin ideal membangun etika publik, tapi pada sisi lain sistem penegakan hukum kita belum fungsional, belum proporsional. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga saya kadang-kadang menahan diri, apakah kita mesti menuntut Saudara Yusril mesti mundur misalnya? Ini pertanyaannya misalnya kan? Atau Ibu Siti begitu sekarang ya sebagai tersangka. Kan? Pak Irman? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dalam kondisi objektif. Pak Irman, apakah ini juga terkait dengan perundang-undangannya begitu yang misalnya membuat kebijakan-kebijakannya itu menjadi ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Anggito juga begitu banyak celah yang bisa digunakan. Sehingga akhirnya menterinya pun terjebak dalam korupsi. Saya kok mulai berpikir ya, kalau misalnya tiap periode ada aja menteri yang kemudian tersangkut kasus, mulai berpikir saya di situ bahwa karena penanggung jawab pengelolaan keuangan negara itu sama presiden di situ. Yang namanya menteri itu tidak memiliki sesungguhnya kewenangan yang otonom, dia bekerja untuk dan atas nama presiden, siapapun menteri itu di situ. Jadi pertanyaan kalau dari segi aspek governance yang tadi beliau sebutkan, maka mulai saya berpikir ini presiden tidak bisa begini terus nih, gitu. Kalau nggak bisa menteri, begini terus tuh maksudnya dalam gimana? arti begini, menteri, gubernur, bupati, wali kota tersangkut kasus kan 200-an, hampir 200, berarti hampir 50% lah dari penyelenggara negara. Nggak bisa lagi presiden kemudian mengatakan, di era saya ini banyak bupati masuk penjara, saya sukseskan memberantas korupsi, di menteri saya banyak yang diperiksa, saya sukseskan. Ternyata enggak, harusnya mulai berpikir bahwa kok onderdil-onderdilnya longgar semua gitu loh. Harusnya kan ini kan menteri, gubernur, bupati ini onderdil-onderdil presiden semua. Kok malah longgar-longgar semua, kemudian orang mau mencopot semua nih. Wah, nggak bisa jalan kekuasaan pemerintahan ini kalau seperti ini. Sementara dari 3 cabang kekuasaan dalam sejarah kenegaraan, yang paling bersentuhan dengan aspek langsung kehidupan warga negara, sandang pangan papannya, aspek kekuasaan pemerintahan itu. Makanya begitu penting kekuasaan pemerintahan, tidak boleh sedetik pun kosong. Nggak bisa sedetik pun, bisa nggak makan warga negara itu kalau seperti itu di situ. Makanya di sini mulai menjadi mulai yang harus direnungkan oleh presiden. Tidak bisa lagi membiarkan semua persoalan ini begini terus gitu. Misalnya nanti setelah 2014, lihat nih, tuh menteri saya lagi nih, gitu. Menteri saya berarti apa ini? Ada problem apa ini kalau seperti ini? Kok longgar-longgar semua onderdil-onderdil selama masa pemerintahannya? Yang kemudian nanti kita harapkan setelah 2014 mesin ini masih bisa jalan. Nggak bisa jalan, bubar republik, nggak ada yang mau kelola negara ini. Kalau seperti itu kan? Yang seperti beliau sebutkan, kita nyetir baik-baik aja disenggol sama orang. Nggak ada yang mau kelola, mending masuk ke dunia pasar aja semua. Baik, ada kekhawatiran seperti itu begitu ya? Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita harus break terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya hubungan simbiosis antara menteri dengan para birokrat, itulah yang akan kita bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.